Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dan marilah kita memulai hari kita yang baru ini dengan mempelajari firman Tuhan. Through the Bible, program menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Dan hari ini kita tiba di Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sebelum kita membaca dan membahasnya, marilah kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon pimpinanmu, mohon berkat-mu, agar di dalam kami mempelajari firman-mu, akal budi kami dituntun, sehingga kami bisa memahami apa yang sebenar-benarnya, dan kami tahu makna dari tiap-tiap perkataan yang kau tuliskan bagi kami. Bapa di sorga, kami serahkan diri dan seluruh pendengar ke dalam tangan-mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Dan sekarang istri saya Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat 16 kepada pendengar sekalian. Silakan. Ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sampailah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Lalu mereka Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Lalu dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 4 beberapa ayat terakhir memberitahukan bahwa Yusuf yang bernama Barnabas itu menjual tanahnya, kemudian seluruhnya dibawa dan dipersembahkan, ditaruh di bawah kaki rasul. Mungkin bukan hanya Barnabas, tetapi sudah ada cukup banyak orang yang menjual rumahnya dan seluruhnya diserahkan kepada rasul-rasul untuk dipakai sebagai itu dana spesial bagi pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Karena mungkin mereka berpikir daripada itu nganggur, sementara situasinya tidak begitu mendukung, di mana mereka menjadi orang Kristen
sementara itu banyak pihak pemerintah tidak suka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mereka menjual rumah, tanah dan lain sebagainya. Dan lagi ya, kelihatannya memang ada unsur pengharapan akan kedatangan Tuhan yang dekat juga, karena Tuhan selalu mau supaya murid-muridnya setiap saat mempunyai iman yang sedemikian rupa bahwa Dia akan datang segera. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini di pasal 5 akhirnya terusannya itu ada seorang lain yang bernama Ananias ya. Ananias bersama dengan istrinya Safira ya. Hari ini hampir tidak ada orang Kristen yang memberi nama anaknya Ananias ya dan Safira ya. Padahal apa yang mereka lakukan itu ya banyak juga terjadi pada zaman sekarang ini, di mana mereka bohong ya, sebenarnya mereka hanya bohong saja gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Ananias dan Safira ini katanya ya, setahu istrinya ya menjual sebidang tanah, setahu istrinya. Jadi mereka berdua ini sekongkol gitu, menjual sebidang tanah dan mereka mempersembahkannya kepada jemaat waktu itu. Dan mereka mengatakan bahwa mereka menahan sebagian, kemudian mereka mengatakan itu harga tanah itu segitu gitu. Jadi mereka sesungguhnya Ananias dan Safira ini, mereka kesalahan mereka itu adalah mereka ingin supaya ya kedengarannya mereka hebat ya, bahwa mereka itu menjual tanah dan juga mempersembahkan seluruhnya gitu untuk ya pekerjaan pada waktu itu. Jadi minta dihormati, minta dipuji ya. Malah sampai hari ini tidak ada yang menghormati mereka, bahkan orang tidak mau menamakan anaknya Ananias atau Safira ya. Jadi lihatlah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berapa fatalnya ya apa yang mereka kerjakan itu. Jadi mereka menjual tanah itu dan kemudian mereka menahan sebagiannya, namun mereka datang kepada Petrus dan berkata bahwa mereka persembahkan ini seluruh hasil penjualan tanah itu. Jadi, nah katanya, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Katanya. Nah, hati dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu ya. Nah, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu ya? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu ya tetap dalam kuasamu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu ya isi hatinya Ananias. Kita tidak tahu apakah dia sudah sungguh-sungguh bertobat atau tidak ya. Kita tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh lahir baru atau tidak ya. Ini hal yang kita tidak tahu. Sama juga dengan hari ini. Jikalau kita lihat satu orang Kristen, dia rajin pergi ke gereja dan lain sebagainya, bahkan menjadi pendeta, khotbah dan lain sebagainya, ya kita tidak tahu ya apakah dia sungguh-sungguh bertobat lahir baru atau tidak ya. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang seringkali tanya kepada saya bahwa orang begini ya, orang gereja ini apakah mereka masuk surga atau tidak? Saya tidak bisa menjawab itu apa mereka masuk surga atau tidak. Tetapi kebenaran Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan iman yang benar ya akan masuk surga. Ya pasti masuk surga. Tapi mengenai orang itu percaya bertobat sungguh-sungguh atau tidak, itu adalah di luar yang bisa kita tahu. Mengenai orang itu percaya kepada iman yang benar-benar sungguh Alkitabiah atau tidak, itu pun di luar yang kita bisa tahu. Itu hanya orang yang bersangkutan dan Tuhan saja yang tahu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisa jadi nanti kita ketemu Ananias dan Safira di sorga, ya bisa juga tidak, ya, dan kita tidak tahu ini. Jadi di sini dikatakan bahwa mengapa ya Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis katanya, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, hatinya Ananias dan Safira dikuasai iblis, ya loh, dan hati kita seharusnya dikuasai oleh Roh Kudus ya. Di dalam Efesus pasal yang kelima ya, Efesus pasal yang kelima di dalam ayat yang
ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena ya hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan ya kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah ya kamu penuh dengan roh. Nah, di sini hanya satu gambaran. Orang mabuk anggur itu artinya dikuasai oleh anggur. Jadi dikuasai oleh ini sifat anggur itu ya, oleh daya mabuknya gitu ya. Daya memabukkan dari anggur itu menguasai orang itu sehingga pikirannya menjadi tidak terkendali ya. Pikirannya sulit untuk dikonsentrasikan dan dia bahkan ya tidak bisa mengendalikan pikiran dan bahkan omongannya semuanya. Nah, kita tidak boleh demikian. Kita disuruh untuk supaya penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh di sini dibandingkan dengan mabuk anggur, penuh dengan anggur ya. Jadi orang kebanyakan minum anggur masuk ke dalam dirinya terlalu banyak, dia dikuasai oleh daya memabukkan dari anggur itu. Nah, lalu Roh Kudus, bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus? Yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu adalah dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh dikuasai penuh oleh anggur, tetapi kita sebaiknya dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Ya, jadi dikuasai penuh dengan oleh Roh Kudus itu artinya menuruti kehendak Roh Kudus ya. Nah, di manakah kita tahu kehendak Roh Kudus? Yaitu di dalam Alkitab. Ada kata-kata atau perintah-perintah yang dituliskan di dalam Alkitab, itulah kehendak Roh Kudus. Kalau kita mematuhi firman Tuhan, kalau kita mematuhi perintah Tuhan di dalam Alkitab, itu sama dengan kita mematuhi Roh Kudus. Dan kita mematuhi Roh Kudus itu artinya kita dikuasai penuh oleh Roh Kudus ya. Jadi Ananias, hatimu dikuasai oleh iblis. Nah, jikalau seseorang ya itu menuruti keinginan iblis yang berbisik ya, yang mempengaruhinya sehingga dia berbohonglah ya, membencilah ya, irilah dan lain sebagainya. Semua itu adalah sifat-sifat iblis. Dan kalau dia terhasut ya, makin hari dia makin mentaati, kemudian dia mengikuti hasutan iblis itu, seperti yang terjadi pada Ananias ini ya, pasti iblis menghasutnya ya agar dia menahan sebagiannya dan berbohong kepada Petrus ya, sehingga dia mengatakan bahwa tanahnya dijual sekian ya. Kita umpama saja tanahnya dijual 200 juta, mungkin dia mau ini mempersembahkan 200 juta, rasanya terlalu besar ya. Akhirnya dia tahan 100 juta, kemudian dia bawa 100 juta dan dia katakan bahwa tanahnya dijual dengan harga 100 juta dan semua dipersembahkan supaya kedengarannya cakep gitu. Jadi seluruhnya dipersembahkan, bukan sebagiannya. Nah, itulah sebabnya Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis ya? Dikuasai iblis maksudnya, mengapa kamu mengikuti nasihat iblis ya? Mengapa kamu mengikuti ini bisikan iblis supaya kamu menahan sebagian dan berbohong? Nah, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Sebenarnya tahan sebagian tidak jadi persoalan ya. Karena di ayat 4 dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu ya? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu ya? Artinya bahkan engkau tidak mau mempersembahkan pun itu tidak jadi masalah ya. Dia sebelum dijual tanah itu hak kamu. Sesudah dijual uangnya tetap hak kamu. Ya kalau kamu mau mempersembahkan cuma 10%, ya okelah 10%. Kalau kamu mau memberikan seluruhnya, ya seluruhnya lah. Nah,
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, padahal zaman sekarang ya banyak orang yang melakukan hal ini. Yang namanya berbohong itu di gereja itu banyak sekali orang yang berbohong ya. Seperti mereka misalnya kasih persepuluhan, padahal itu cuma 1/5 ya, enggak 10% gitu. Tapi mereka tulisnya itu persepuluhan gitu ya. Itu tidak semua, tidak 10% itu ya. Bahkan sudah banyak disisihkan untuk hal-hal yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya dikatakan itu persepuluhan. Ya banyak yang melakukan itu. Tetapi mengapa Ananias ini dan Safira ini dimatikan ini ya? Dimatikan ya. Terus katanya, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu, katanya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lihat ya, padahal Ananias dan Safira berpikir mereka hanya mendustai si Petrus saja gitu ya. Mereka berpikir bahwa Petrus gitu ya toh. Nah, dia tahu apa kalau kita tahan separuhnya ya kan. Tetapi di sini Petrus berkata bahwa mereka mendustai Allah ya. Mereka mendustai Allah karena mereka datang, sebenarnya mereka bukan mempersembahkannya kepada Petrus ya toh. Mereka mempersembahkannya kepada Allah ya. Jadi mereka mempersembahkan kepada Allah dengan berkata bahwa sebenarnya itu sebagian, mereka berkata seluruhnya. Jadi mereka mendustai Allah, mendustai Petrus, ya mendustai Allah juga gitu ya. Nah, ketika mendengar perkataan itu, katanya Ananias langsung rebah ya, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu ya. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengampani mayat itu ya, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Rupanya tanpa diserahkan kepada keluarganya ya. Rupanya mereka langsung pergi menguburkannya. Ya mau diapain lagi begitu ya toh. Kira-kira 3 jam kemudian katanya masuklah istri Ananias, Safira itu ya, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ya, jawab perempuan itu, betul sekian. Ya, nah kata Petrus ya, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu ya, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar ya. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Nah, Petrus nggak nyentuh mereka ya, jadi dia tidak bisa disalahkan ya, dia hanya omong saja ya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, bagaimana tidak takut ya toh? Rupanya hanya dengan bohong saja itu mati ya si Ananias dan Safira ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat 11 dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, inilah yang ingin dicapai. Nah, mengapakah hari ini banyak orang yang bohong, Tuhan tidak matikan segera? Nah, mengapa Ananias dan Safira kok dimatikan segera? Apakah Ananias dan Safira ini dosanya sangat istimewa? Oh, bukan, ya bukan. Nah, Ananias dan Safira adalah Tuhan pakai sebagai sebuah kasus ya, untuk ya menaikkan pamor para rasul dan khususnya Petrus di sini, karena dia adalah gembala pada saat itu ya, dia adalah gembala jemaat. Nah, hari ini banyak orang membohongi gembalanya ya, kok nggak dimati-matikan saja ya. Oh, tidak perlu ya. Hari ini apapun yang kesalahan yang kita buat, Tuhan tidak menghukum kita segera, tetapi Tuhan nanti akan menghukum kita pada waktu kita di hadapan pengadilan Tuhan, yaitu di hadapan bema Kristus. Kita akan diadili, nanti kita akan dihukum juga ya. Kita akan
sesuai dengan apa yang kita perbuat, tapi kita pasti masuk sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai bingung begini. Orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu akan masuk sorga. Orang yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang masuk sorga tadi itu, yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, di sorga tidak sama semuanya. Ya. Di sorga, di dalam Matius pasal 5 dikatakan ada yang tempatnya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, tentu akan diberi kemuliaan lebih mulia dan yang kurang mulia. Nah, bagaimanakah itu dihitung ya? Atas dasar apakah? Atas dasar apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Atas dasar bagaimana sikap kita, semua yang terjadi pada kita di bumi ini. Nah, mereka yang masuk ke dalam neraka itu karena tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka di neraka, apakah semua orang di neraka akan sama? Oh, beda ya. Tentu Hitler akan dihukum jauh lebih berat mungkin ya dari seorang ibu yang tidak percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus ya. Nah, beda hukumannya. Jadi di neraka orang-orang dihukum berbeda. Di sorga orang-orang diberi hadiah yang mungkin dimarahi ya, tidak tahu ya, hanya dapat masuk sorga saja tapi tidak mendapat apa-apa tambahan apa-apa lagi. Jadi beginilah. Nah, sedangkan Ananias dan Safira ini ya, mengapa mereka waktu itu sepertinya mereka mendapat pengadilan lebih duluan daripada kita semua ini? Oh, begini ya. Ananias dan Safira pun nanti akan diadili sama-sama ya. Kalau mereka sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai ke hati mereka ya, itu pun ya mereka akan sama-sama di dalam bema Kristus, akan menghadap pengadilan Kristus. Tetapi di sini itu dia hanya dimatikan secara jasmani ya. Dimatikan secara jasmani sebagai sebuah contoh untuk menaikkan pamor rasul-rasul atau Petrus. Supaya apa? Ayat 11 ini. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi untuk menimbulkan rasa takut jemaat kepada Petrus, rasa segan dan rasa hormat, tentu kalau takut ya akan sangat menghormatinya. Dengan demikian maka mereka tidak berani membohonginya lagi ya, maka jemaat pertama itu akan benar di hadapan Tuhan dan mereka akan mendengarkan semua pengajaran rasul-rasul. Karena pengajaran rasul-rasul telah berbeda dari apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena apa? Kitab Perjanjian Lama itu berisikan pengajaran yang sifatnya ibadah simbolik. Sekarang rasul-rasul mengajarkan satu pengajaran yang bersifat ibadah hakikat ya. Jadi sudah berbeda. Jadi mereka sangat penting sekali untuk mendengarkan rasul-rasul karena belum ada firman tertulis seperti kita hari ini. Nah, lihat ya, juga dari ayat 12 sampai 16 di situ katanya, rasul-rasul ya mengadakan mujizat dan tanda-tanda semuanya. Jadi rasul-rasul yang mengadakan itu. Semua orang percaya lalu berkumpul di serambi Salomo dan mereka bersekutu yang erat. Ada persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dengar ya, mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar dan ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat katanya, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nggak ada yang nggak sembuh ya, nggak ada yang katanya kurang iman gitu ya, nggak ada. Jadi rasul-rasul semuanya mengadakan mujizat. Nah, rasul-rasul tidak dikatakan orang Kristen biasa mengadakan mujizat, tetapi di sini dikatakan rasul-rasul mengadakan mujizat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang ingin dicapai oleh Tuhan ya, melalui Roh Kudus, melalui rasul-rasul, sehingga rasul-rasul mengadakan mujizat dan mereka waktu itu ya menjadi sangat dihormati ya, didengarkan amat sangat.
Nah, sebab apa? Jikalau rasul-rasul tidak didengarkan pada waktu itu, maka hari ini tidak ada kekristenan. Ya. Jadi orang Kristen abad mula-mula harus tahu bahwa Allah berbicara, Allah mengajarkan pengajaran melalui rasul-rasul. Ya. Jadi rasul-rasul mengajarkan misalnya sekarang sudah boleh makan babi gitu. Ya pasti mereka tidak akan semudah itu terima, ya toh? Tidak semudah itu, ya. Bahkan teman kita dari gereja Advent aja sampai hari ini nggak mau terima gitu. Kalau rasul-rasul bilang, ya sekarang sudah boleh ini makan ini, ya. Sekarang kita tidak perlu lagi mempersembahkan ibadah domba, ya, menyembelih domba. Hari Paskah nggak usah menyembelih domba lagi. Wow, orang Yahudi yang sudah tiap tahun menyembelih domba itu pasti akan kaget sekali. Nah, bagaimanakah membawa satu perubahan, mengajarkan sesuatu yang baru, ya, kebenaran yang baru tanpa ada satu tanda bahwa ini betul-betul pengajaran dari Tuhan, ya. Ini betul-betul dari Allah. Nah, oleh sebab itulah rasul-rasul pada waktu itu diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi mereka ditopang sedemikian rupa. Dan Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, ya, bahwa segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran dan oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi rasul-rasul sekarang disuruh untuk mengajarkan penggenapan hukum Taurat, ya, penggenapan kitab para nabi, penggenapan kitab Mazmur, ya, kitab yaitu Ketubim, ya, penggenapan. Nah, jadi bagaimanakah mereka bisa didengarkan? Bagaimanakah orang Yahudi tidak, atau ya mereka semuanya mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul kalau Tuhan tidak menopang, ya? Dan hari ini mengapa Tuhan tidak memberikan, ya, Suhento misalnya untuk kuasa melakukan mujizat? Memang tidak perlu, ya. Tidak perlu. Karena apa? Karena saya tidak boleh mengajarkan sesuatu yang baru, malah saya harus mengajarkan apa yang ada di dalam Alkitab hari ini. Saya tidak boleh ciptakan sendiri pengajaran saya yang baru. Saya hanya mengajarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu saya tidak perlu dilengkapi kuasa apapun. Saya hanya perlu diberikan akal budi, hikmat untuk menguraikan, untuk memahami apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab dan kemudian mengajarkannya kepada Anda. Hanya perlu itu. Jadi tidak perlu kuasa untuk menjungkil balikan pohon dan lain sebagainya. Tidak perlu. Karena saya sama sekali tidak mengajarkan sesuatu yang baru, berbeda dari apa yang diajarkan oleh para rasul, gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali membahas Kisah Para Rasul pasal 5, ya, Kisah Para Rasul pasal 5. Dan sekarang kita akan melihat, ya, dari ayat 17 hingga ayat 42. Ayat 17 hingga ayat 42, ya. Oke, Lilin akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Silakan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah berdiri di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadap
menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniai Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, oke. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perikop yang panjang dan karena satu cerita kita bahas bersama-sama. Ya. Kita lihat di sini katanya, akhirnya ya imam besar ya merasa perlu bertindak gitu, terutama katanya karena ada juga kelompok orang Saduki, ini kelompok Farisi, ya, ada kelompok Saduki. Kelompok Saduki ini adalah kelompok yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan, ya. Jadi mereka tidak percaya ada kebangkitan, ini kelompok Saduki. Nah, ini dari kata sadek, ya. Sadek itu artinya bijak, ya. Mereka katanya mereka kelompok yang bijak, ya. Ya ternyata tidak bijak juga gitu ya. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara, ya, penjara kota, ya. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu, ya, dan membawa mereka keluar, katanya, ya. Pergilah berdiri di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Rupanya pintunya dibuka dan ditutup kembali, ya. Nah, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, ya, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, ya, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, ya, supaya kumpul. Lalu maksudnya setelah mereka kumpul, lalu mereka mau menjemput nih rasul-rasul di penjara. Tetapi ya ketika penjara itu didatangin, ya ternyata ya tidak menemukan orang di dalamnya, padahal pintunya semuanya terkunci dengan rapat di situ, ya. Dan katanya ini ada pengawal-pengawal juga masih di depan pintu, ya. Tetapi setelah katanya kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Nah, ini mereka mulai pusing, ya toh. Nah, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Apa yang telah terjadi dengan tahanan mereka? Sudah pergi kemana ini orang-orang ini, ya toh? Dan mengapa mereka bisa lenyap begitu saja?
mereka, ya. Tetapi katanya ketika mereka sedang bingung-bingungnya itu, ya cemas katanya, datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar katanya, lihat ya, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, para rasul ditangkap ya, mereka tidak ada janji dari Tuhan bahwa mereka pasti akan dilepaskan dari penjara, dikirim malaikat dan lain sebagainya, tetapi mereka mentaati ya, mereka mentaati apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tahu itu Tuhan mengizinkan itu ya. Kalau Tuhan mau menolong mereka, ya Tuhan bisa menolong mereka. Tapi kalau Tuhan tidak melepaskan mereka, berarti Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, sikap demikianlah yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen ya. Kita tidak boleh egois hanya menginginkan hal yang enak saja, tapi kita tidak rela menderita bagi Tuhan ya. Kita tidak boleh demikian ya, karena di mana sesungguhnya ya, karenanya Rasul Paulus berkata ya, kita harus ya ikut menderita ya, kita harus ikut menderita. Di dalam Roma pasal 8 yang katanya ya, Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi menderita bersama-sama dengan Dia, dan nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bolehkah kita hanya ingin dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, namun tidak rela menderita bersama-sama dengan Dia? Tidak fair ya, tidak fair. Nah, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus rela menderita bersama-sama dengan Kristus, dan nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus dihina, kita akan ikut dihina. Di mana Kristus dibenci, kita akan ikut dibenci. Di mana Kristus dianiaya, kita akan dianiaya. Di tengah-tengah masyarakat yang membenci Kristus ya, maka kita akan termasuk atau ikut serta dibenci. Kita harus ikut bersama-sama menderita bersama Kristus ya, menderita karena namanya. Nanti kita akan dimuliakan ya, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya, maka pergilah kepala pengawal ya serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan katanya, karena mereka takut ya, kalau orang banyak melempari mereka. Ya, memang tidak perlu dengan kekerasan, karena murid Tuhan yang baik, apalagi rasul-rasul, ya mereka tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik ya. Murid Tuhan yang sejati ya, orang Kristen yang Alkitabiah ya, selalu melawan dengan kebenaran ya, selalu melawan dengan kebenaran. Nah, melawan dengan kebenaran itu sama dengan melawan dengan argumentasi ya. Melawan dengan kebenaran sama dengan melawan dengan kata-kata ucapan ya, yaitu pernyataan-pernyataan kebenaran. Jadi bukan melawan dengan fisik ya. Kita tidak melakukan perlawanan dengan fisik. Kita melakukan perlawanan dengan senjata kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, di situ ya perlengkapan senjata Allah, kita tahu ya, di dalam perlengkapan senjata Allah itu ya, di situ dikatakan perisai iman ya, perisai iman. Jadi kita harus mengenakan ketopong keselamatan, helm ya. Jadi helm keselamatan ya, kita artinya kepala kita terlindung, kita sudah dapatkan keselamatan, sudah pakai helm keselamatan, dan ada perisai iman ya. Kemudian yang untuk menyerang ya, untuk menyerang itu apa? Bukan pakai senjata M16 ya. Kita menyerang dengan apa di sini ya? Yaitu menyerang dengan pedang roh ya, pedang roh. Pedang roh itu apa? Pedang roh ialah firman Tuhan. Jadi pedang roh itu bukan yang berbentuk besi gitu ya. Pedang roh bukan yang terbuat dari besi, tetapi pedang roh itu artinya ya, pedang roh yaitu firman Allah ya. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda menerima buletin yang namanya pedang roh? Ya, itu penting itu ya, karena pedang roh adalah firman Tuhan. Nah, di pedang roh itu ya kita berargumentasi ya, kita menyatakan kebenaran dan juga menyatakan ketidakbenaran. Jadi itulah senjata Allah ya, senjata rohani ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya rasul-rasul itu dijemput tetapi tidak dengan kekerasan ya, karena memang tidak perlu pakai kekerasan ya. Nah, mereka membawa keduanya dan menghadapkannya kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyain mereka, katanya dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Oh, sudah 5.000 orang yang percaya ya. Berarti sudah lumayan banyak ya toh. Kita tidak tahu persis ada jumlah penduduk waktu itu di Yerusalem ada berapa orang ya. Nah, kalau waktu itu ada sekitar ya katakanlah misalnya 100.000 orang ya, kalau ada sekitar ya, mungkin tidak sampai ya, zaman itu ya 5.000 ya lumayan banyak gitu ya. Dari 100.000 5.000 ya 5% gitu. Nah, kalau 50.000 saja penduduk kota itu ya, itu berarti sudah 10% orang di kota Yerusalem yang percaya, yang ikut menjadi muridnya para rasul pada waktu itu ya. Jadi ini para imam-imam itu berkata, kamu sudah memenuhi Yerusalem ya dengan orang-orang ya yang mendengarkan kalian ini ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata kamu telah memenuhi Yerusalem, menanggungkan, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami ya. Itu artinya ya bisa dilihat dari dua aspek ya. Yang pertama secara rohani, karena mereka menganggap Tuhan Yesus ini penyesat dan lain sebagainya, mereka sebagai imam kalau tidak bertindak maka Tuhan akan marah sama mereka gitu. Jadi menanggungkan darah orang itu kepada kami katanya. Dan juga secara politik ya, kalau ini pengikut Yesus Kristus ini makin banyak ya, dan kemudian pemerintah Roma mempertimbangkan sebagai ancaman kekuasaan politik ya, maka bisa kirim tentara dan bisa menindas, dan imam-imam ini juga akan kena getahnya. Itu yang dimaksudkan ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, katanya ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini merupakan sebuah prinsip yang mereka sudah pegang, dan di pasal yang keempat itu, pasal keempat ketika saat mereka dilarang saja, di pasal 4 ayat 19, mereka sudah berkata begini, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, sekarang mereka ulangi lagi, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang menghadapi argumentasi yang demikian, para imam itu juga pusing ya toh. Nah, Allah nenek moyang kita, kata Petrus, dia melanjutkan ya, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh ya. Mengenai fakta ini kelihatannya para imam-imam ahli Taurat dan pengawal bait Allah segala macam itu tidak bisa membantah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mengapa? Mayatnya sudah nggak ada gitu loh. Kalau ada, mereka akan bilang, bohong kalian gitu, bohong, pendusta. Nih, keluarkan aja mayatnya tuh dari kubur itu lagi digotong gitu, keliling kota gitu ya. Bisa begitu. Tetapi karena memang mayatnya sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa katanya ya. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat. Nah, menjadi pemimpin dan juru selamat ya, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ya, jadi ini khotbah yang sangat tajam, menusuk hati mereka ya, menusuk hati mereka.
itu sudah kalian bunuh, dan dia adalah juru selamat supaya Israel ya bisa mendapat pengampunan dosa melaluinya. Dan kami adalah saksi. Nah, dengar baik-baik. Rasul-rasul berkata kami adalah saksi ya. Sekali lagi, rasul-rasul ditetapkan oleh Tuhan sebagai saksi mata ya. Hari ini kita menyaksikan apa yang disaksikan oleh rasul. Kita ini keturunan artinya orang-orang generasi berikut yang bersaksi ya. Dan kita tidak disuruh untuk bersaksi atas hal-hal yang subjektif ya. Saya katakan sekali lagi, banyak orang Kristen zaman sekarang ini agak ngaco gitu ya. Karena apa? Kesaksian kita hari ini adalah kesaksian yang subjektif ya. Subjektif itu seperti saya pernah mengatakan, tsunami terjadi ya di daerah lautan India di sana itu ya toh. Kemudian yang kena masalah semuanya orang dari berbagai iman ya toh. Nah, kita kalau mendengarkan kesaksian, ada yang kesaksian orang Buddha, dia bilang Buddhanya sudah menolong dia. Dari kesaksian dari umat Katolik, dia bilang Maria sudah menolongnya. Dan dari Muslim katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolongnya. Lalu itu yang mana yang benar ini ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang mana yang benar ini ya? Nah, ini kesaksian subjektif ya. Ini bukan yang Tuhan ini inginkan hari ini supaya kita saksikan. Hari ini banyak orang Kristen yang maju ke depan bersaksi bagaimana Tuhan memberkatinya dan lain sebagainya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya juga memiliki banyak kesaksian. Cuman saya tidak mau menyaksikannya. Karena apa? Itu untuk saya sendiri. Saya menghayatinya untuk saya sendiri. Saya syukurkan kepada Tuhan ya. Tuhan sudah menolong saya ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya mau bersaksi kesaksian begitu banyak ya, begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan lakukan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan memimpin nyata-nyata semuanya. Tetapi itu untuk saya saja. Sekali lagi, itu untuk saya saja. Saya menghayatinya sebagai pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tidak boleh menceritakan kepada orang lain segala itu, dan untuk membuat supaya orang mau mengalami seperti yang saya alami. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Bahkan itu makin hari bisa makin kacau. Banyak di antara mereka yang bersaksi, akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ditambah-tambahin juga kesaksiannya itu menjadi banyak bohong di dalamnya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Tuhan mau kita bersaksi apa? Kita menyaksikan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan rasul-rasul itu adalah saksi mata. Mereka saksi mata. Ya, jadi mereka adalah saksi bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Karena Yesus Kristus menampakkan diri kepada mereka. Jadi mereka adalah saksi atas semua yang dibuat oleh Tuhan Yesus sejak baptisan Yohanes. Mereka adalah saksi. Ya, mereka melihat semuanya itu. Dan mereka saksi, dan kemudian mereka tuliskan kesaksian mereka. Dan kesaksian mereka yang mereka tuliskan itu kita baca. Dan kita kumandangkan kesaksiannya para rasul. Nah, itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi, kalau hari ini orang tidak percaya apa yang saya beritakan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bahwa dia sudah bangkit, dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Orang itu kalau tidak mau percaya kepada saya, ya dia tidak, bukan hanya dia meragukan saya, tapi yang paling utama adalah dia tidak percaya pada kesaksian para rasul. Kesaksian para rasul yang telah dikuatkan dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya jadilah orang Kristen yang penuh pengertian ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kata Petrus ya. Kami dan Roh Kudus ya, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Ya, Roh Kudus memang diberikan kepada semua orang yang mentaati Yesus Kristus ya. Mendengar perkataan itu, katanya sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul itu. Mereka bermaksud membunuh. Wah, ini kalau dia ngomong terus ya, hati kita tertusuk terus ini ya. Akhirnya ada reka-reka kejahatan mulai ada di dalam hati mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, nah seringkali kalau orang sudah berpikir jahat sedikit ya,
nanti itu akan berbuah dan akan menghasilkan sesuatu yang fatal ya. Nah, tetapi seorang Farisi ya, ini Gamaliel ini bijaksana ini Gamaliel ini ya. Rupanya Gamaliel seorang yang bijaksana. Ini guru besarnya Paulus ini ya, guru besarnya Paulus ya. Rupanya dia sungguh ya bijaksana. Dia berkata, "Ya kalian jangan bertindak begitu," katanya ya. Nah, dulu katanya ada satu orang namanya Teudas ya. Teudas ini katanya juga ya dia memimpin sejumlah orang katanya ya. Akhirnya banyak orang mengikutnya, kemudian dia dibunuh ya katanya. Nah, pengikutnya kira-kira 400 orang, bubar semuanya katanya. Nah, sesudah itu pada waktu pendaftaran penduduk itu pada waktu Yesus Kristus lahir itu ya. Nah, muncullah katanya si Yudas ya. Tadi itu Teudas, sekarang Yudas ya, seorang Galilea ya, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya itu. Karena itu katanya, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang ini. Bagus nasihatnya doh. Biarlah katanya mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi ya, kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nah, kalimat berikut ini yang penting. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting ini. Ini sangat penting ya. Nah, setiap orang harus bertindak hati-hati. Milikilah hikmat Gamaliel ya. Milikilah kebijaksanaannya dia. Harus bertindak hati-hati. Banyak orang bahkan mendengarkan pengajaran Grafe. Mereka berkata apa? Sangat keras ya. Grafe mengumandangkan misalnya apa? Misalnya gini ya toh, bahwa wanita tidak boleh jadi gembala ya. Wanita tidak boleh jadi gembala. Wanita tidak boleh khotbah di kebaktian umum ya. Wanita tidak boleh memimpin kebaktian. Nah, ini Grafe mengajarkan ini. Mereka marah. Yang paling marah tentu yang wanita gembala itu ya, ini marah besar ya. Pengkhotbah wanita di televisi ya marah besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi cobalah Anda miliki hikmatnya Gamaliel, kebijaksanaannya Gamaliel. Jangan marah dulu. Coba, apakah ini benar firman Tuhan atau bukan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22 berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, sekarang saya tanya, kalau istri harus tunduk kepada suami di rumah, suami mengasihi istri, boleh nggak di gereja lalu dia mengkhotbahi suaminya dan suami orang lain gitu? Boleh nggak ya? Boleh nggak dia menggembalakan suaminya dan suami orang lain begitu? Firman Tuhan tidak pernah bertentangan, saudara. Firman Tuhan tidak boleh bertentangan. Pikirkanlah, renungkanlah dengan baik-baik ya. Ada banyak orang ya sembarangan bertindak dan ya mereka tidak memperhatikan nasihatnya Gamaliel. Di sini kan mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Pengajaran Grafe keras ya. Tapi saya selalu berkata demikian. Coba tunjukkan di mana kami salah. Tunjukkan di mana kami salah gitu. Jadi, nah kalau Anda melawan Grafe dan ternyata Grafe memang salah, Allah kasih hadiah sama kamu. Saya kasih tahu, Allah kasih hadiah sama kamu. Tetapi jikalau pengajaran Grafe itu benar dan Anda menentang, maka ternyata kamu melawan Allah nanti. Wah, itu bisa gawat ya. Nah, nasihat itu diterima katanya. Akhirnya rasul-rasul itu dipanggil dan mereka disesah katanya. Masih pakai kekerasan juga, nggak tahu malu ini ya. Mereka disesah dan mereka melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ini katanya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Wah, sudah disesah masih dengan gembira lagi ya. Jadi katanya mereka meninggalkan mahkamah agama, majelis agama. Mahkamah agama sama dengan majelis agama. Di mana-mana majelis ini bikin susah ini, entah tahu kenapa ya. Ini majelis agama ini bikin susah rasul-rasul. Oleh sebab itulah maka di dalam jabatan gereja itu tidak ada yang namanya majelis, ada diaken saja, diaken. Karena ini majelis itu di dalam Alkitab itu adalah yang mengadili Tuhan Yesus ya. Majelis agama di sini mengadili Tuhan Yesus yang juga sekarang ini menyesah rasul-rasul dan lain sebagainya.
Dan katanya setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Ya PA di rumah orang ya. Jadi para rasul PA juga rupanya di rumah orang, dan kemudian mereka mengajar di bait Allah ya. Dan katanya orang memberitakan Injil ya, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kita lihat bahwa majelis agama itu tidak mendapatkan kesalahan apa-apa pada Petrus, pada rasul-rasul. Mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ya, mungkin mereka nanti mau tangkap Petrus karena dia matikan Ananias dan Safira. Petrus bilang, saya nggak sentuh dia apa-apa. Saya hanya tanya, itu persembahannya itu berapa? Ya, yang kamu jual tanah itu berapa? Dia mati dia. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apalagi sekarang ini orang Kristen tidak melakukan kesalahan apapun juga. Di sepanjang zaman, dengar baik-baik ya. Orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah tidak melakukan kekerasan. Yang tidak Alkitabiah, ya, yang tidak benar, yang hanya menyebut dirinya orang Kristen. Itu seringkali mereka terpancing melakukan kekerasan ya. Seringkali ya. Nah, orang-orang Anabaptis yang dibunuh oleh kelompok gereja Katolik tercatat dalam sejarah, jumlahnya tak terhitung jumlahnya ya. Bahkan John Calvin ikut-ikutan juga ya, membunuh banyak orang di kota Geneva ya. Itu karena apa? Karena tidak mau ikutin penafsirannya dia ya. Tetapi ya, orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah, tidak memakai kekerasan sedikit pun, Nah, kalau sekarang anak cucu rohani mereka sudah bertobat, mereka tidak boleh malu mengakui dan tidak perlu menyangkal apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu mereka. Mereka justru hari ini akan berkata, ya itu satu kesalahan, tidak perlu dibela-bela lagi gitu ya. Itu satu kesalahan. Sekarang kami tidak memakai kekerasan lagi. Sekarang kami memakai argumentasi. Nah, itu yang benar gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membahas Alkitab sampai di sini hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang menuntun hidup kami, memberikan kami firman-Mu tertulis di tangan kami, sehingga kami bisa mempelajarinya. Dan hari ini kami menerima pengajaran para rasul melalui ini Alkitab ya, firman tertulis dan tersimpan sampai generasi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.